Pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Dini. Bagaimana kabar Bu Eka hari Alhamdulillah ini? hari ini baik dan sehat. Bu Dini Setelah juga sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Eka hari ini sudah meluangkan waktu Bu Eka yang sesuai kita sepakati kemarin bahwa hari ini Bu Eka akan melakukan pembelajaran di kelas dan saya akan mengobservasinya. Sebelum saya nanti masuk ke kelas Bu Eka, kita bercakap-cakap sebentar ya Bu tentang persiapan kita hari ini. Baik, Bu Eka, kita hari ini akan melakukan supervisi. Nah, supervisi itu akan dibagi menjadi 3 tahap Bu. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan nantinya akan ada pasca observasi. Yang kita lakukan sekarang adalah pra-observasi. Kemudian sesudahnya saya akan masuk kelas Bu Eka untuk mengamati pembelajarannya itu di tahapan observasi. Jadi hari ini kita akan melaksanakan 2 tahapan. Kemudian tahapan berikutnya akan kita sepakati bersama tanggalnya pasca observasinya. Begitu. Baik Bu Eka. Nah, dari pertemuan kita hari ini kita sebagai mitra ya Bu, tidak ada yang paling betul, tidak ada yang paling pintar. Kita belajar bersama demi perkembangan dan peningkatan kualitas belajar murid kita di sekolah ini. Begitu. Baik, Bu Eka, coba Bu Eka tentukan apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini, apa yang ingin Bu Eka capai ketika di akhir pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang ingin saya capai adalah ingin meningkatkan performa pembelajaran saya di kelas sehingga nantinya dapat meningkatkan hasil dari pemahaman siswa yang berimbas pada output yang baik. Baik. Nah, berarti sudah ditentukan ya tujuan pembelajarannya hari ini. Baik. Kira-kira apa saja Bu tujuan pembelajarannya? Tujuannya adalah supaya anak-anak dapat mempraktekkan kosakata reguler dan irregular dan menuliskannya dengan benar, bisa berkolaborasi, mengelompokkan, karena kan anak-anak masih kadang-kadang masih bingung mana sih yang regular, mana yang irregular gitu. Kemudian nanti ada latihan-latihan berkelompok yang semoga dapat menyenangkan dan membuat aktivitasnya anak-anak jadi lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Baik, Bu Eka tadi sudah menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Nah, kalau begitu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Eka? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah kompetensi sosial emosional siswa, menumbuhkan rasa kerjasama, kritis, peduli, dan sebagainya. Kemudian pada saat pembelajaran anak-anak bisa terlayani sesuai dengan minat dan bakatnya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dan tujuan kali ini adalah anak punya keterampilan untuk bisa membedakan antara regular dan irregular verbs dan dapat mempraktikkannya dengan baik. Baik. Kemudian strategi apa yang Bu Eka siapkan untuk pembelajaran hari ini? Saya sudah menyiapkan media pembelajaran, kemudian berupa flashcard, kemudian ada lembar kerja, nanti juga akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kelompok visual, kinestetik, dan auditori. Saya juga meminta anak-anak untuk menggunakan aplikasi Kamusku supaya bisa mengecek pronunciation mereka dengan baik. Kemudian saya juga menerapkan KSP dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Eka dengan pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Salah satu pimpin doa. Iman doa siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi
fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam menerima ilmu pengetahuan dan juga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Rafa. Kenapa Rafa? Izin. Oh iya, Rafa karena pondoknya belum buka, jadi dia masih izin tidak bisa hadir di sekolah. Kesehatan, karena walaupun wabah COVID-nya sudah berlalu, kita semua bisa bertatap muka, tapi kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, karena sekarang cuaca tidak menentu, banyak yang batuk, pilek, radang tenggorokan, ya nggak? Cuacanya panas sekali kan akhir-akhir ini. Nah, selalu jaga kesehatan. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan lagi tentang materi yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama tentang simple past tense. Dalam simple past tense kemarin kita sudah belajar bersama-sama kan? Nah, kita akan melanjutkan materi itu. Apa sih tujuan kita belajar mempelajari simple past tense? Ada yang tahu nggak? Apa? Pasan itu kemarin untuk menceritakan kejadian apa? Iya, kejadian atau di masa lampau atau kejadian yang sudah terjadi. Berarti fungsi dari kita mempelajari simple past tense adalah supaya kita bisa bercerita. Karena nanti materi kita tidak cuma tenses ini, tapi akan mempelajari teks yang namanya teks recount. Teks recount itu adalah teks yang mempelajari tentang menyampaikan pengalaman di waktu lampau. Misalnya kamu punya pengalaman apa selama liburan lebaran kemarin, kamu ke rumah nenek atau mengunjungi sama saudara, itu bisa kamu ceritakan dalam bahasa Inggris menggunakan pola kalimat simple past tense. Oke. Kemudian dalam simple past tense juga kita mengenal ada regular sama irregular verbs. Kemarin juga sudah kita pelajari bersama. Apakah kalian masih ingat? Masih mengingat ciri-cirinya regular dan irregular verbs? Masih apa coba kalau regular? Regular itu beraturan atau tidak beraturan? Beraturan. Kalau beraturan berarti ya ditambah dengan easy. Kalau yang tidak beraturan berarti yang berubah. Ada yang sama, ada yang berubah. Ada yang cuma ditambah ed saja, ada yang berubah total. Oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran inti, mari kita memfokuskan diri. Kita akan relaksasi sejenak. Letakkan tangan kananmu di dada kiri, tangan kiri di perut. Lapar enggak? Enggak. Oke. Sekarang pejamkan mata, semua pejamkan mata. Kita akan relaksasi. Merem, pejamkan mata sejenak. Ambil nafas panjang. Hembuskan. Ambil nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. 2 kali lagi. Tarik
Kalian sudah menerima flashcard? Sekarang Bu Eka akan membagikan handphone kalian karena kalian bisa menggunakan handphone sebagai media pembelajaran untuk membantu kalian memudahkan dalam belajar. Kalian kemarin kan sudah menginstal aplikasi Kamus. Silakan ambil handphone masing-masing. Ini pilih siapa? Maju, pemilik handphone. Gunakan handphonemu untuk mencari. Kamu nanti tugasnya adalah dari flashcard yang kamu terima, kamu akan mengelompokkan apakah termasuk regular verb atau irregular verb. Nanti ditempel. Misalnya Bu Eka dapat visited akan saya tempel di regular atau irregular kira-kira? Regular. Oke, good. Irregular. Visited. Kemudian nanti dicari verb one-nya, verb present-nya, verb satunya. Jadinya apa kira-kira? Visit. Kemudian artinya mengunjungi. Good. Kamu mencari itu. Kalau sudah dapat, langsung tempelkan ke depan. Kalau kamu percaya diri dan mampu, saya yakin kamu bisa melalui ini semua. Silakan yang sudah merasa mendapatkan flashcard, gunakan handphonenya untuk mencari pembuat atau meaningnya, artinya. Kita cek apakah ada temanmu yang masih salah mengelompokkan regular and irregular verb. Kira-kira, coba kalau kalian mengamati papan yang ada di depan ini, apakah masih ada temanmu yang salah mengelompokkan? Ada nggak? Ada. Siapa kira-kira yang tadi salah menempel? Yang ini regular benar? Cook, apakah regular? Fault? Open? Knock? Walk? Stand? Ini harusnya apa? Irregular. Siapa yang kira-kira menempelkan stand di regular verb? Jadi, Suci. Oke. Masih bingung Suci membedakan regular and irregular? Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau melihat verb 2 yang ada di sini, semua ciri-cirinya apa, Suci? Berakhiran apa, Suci? Berakhiran ed. Ada d atau ed. Kalau ini ada di sini kesasar ya, berarti ini harusnya ada di irregular verb. Oke. Besok semoga dengan melakukan kesalahan tidak apa-apa karena kita sedang dalam proses belajar. Kita belajar supaya besok, oh aku melakukan kesalahan hari ini, sekarang saya tahu saya salahnya di mana, besok saya tidak akan mengulangi lagi. Ini berarti harusnya nanti dipindah di irregular ya. Ini Bu Eka beri ada satu yang masih bingung. Berarti yang lain sudah paham ya? Oke. Now let's try to pronounce it together. Move. Cook. Call. Open. Mop. Walk. Clean. Study. Act. Sweat. Sold. Road. Tidak road tapi road. Oke. Terima kasih. Sekarang akan Bu Eka kelompokkan kalian menjadi
berbeda sesuai dengan minat kalian dalam belajar. Untuk Nafrila ini kelompok visual 1, silahkan menempatkan diri. Yang kelompok visual mendapatkan gambar-gambar estetik, ya, gambar-gambar estetik. Untuk Lutfi dan kawan-kawan auditori 1, silahkan berbalik. Lili auditori 2. Pira auditori 2. Siapkan kamu. Bahasa Inggrisnya akan Bu Eka berikan flashcard. Yang auditori dapat flashcard. Siapa saja yang satu? Untuk kinestetik ini bertiga, berlima dan tugas. Kita coba akan bahas bersama-sama untuk yang auditori. Apakah sudah bisa mempraktekkan ilmu pronoun dengan benar? Sudah dipraktekkan berpasangan? Oke. Yang visual, apakah sudah bisa memahami ini? Bisa mempraktekannya dalam kalimat? Oke, coba Bu Eka minta contoh kalimatnya dari yang sudah dipraktekannya, dibaca. Aldi played the piano yesterday. Oke, next. Nana rode motorcycle every morning. Yang masih keliru adalah keterangan waktunya. Kalau pakai every itu untuk simple present. Berarti keterangan waktunya harusnya apa? Pakai last morning. This morning, last night. Nah, pakai keterangannya yang lampau ya, jangan every. Last week atau a month ago. Enggak lagi dicatatannya supaya tidak lupa. Oke, yang kinestetik, apakah sudah bisa melengkapi tabelnya? Oke, sekalian. Sudah. Nah, berarti sudah bisa ya? Sudah bisa memahami. Alhamdulillah, sudah paham. Untuk yang sebelah sini sudah? Nah, bisa kalimatnya? Coba dibacakan.
sudah mempraktekkan? Sudah bisa mempronounce dengan benar? Sudah bisa praktek tadi? Sudah dipraktekkan? Oke. Yang ini bisa membuat kalimat dengan baik dengan melihat gambar. Contohnya coba dibacakan salah satu. Oke, my mother cooked an hour ago. Yang kedua, contoh kalimatnya. Oke, good. Berarti sudah bisa memahami regular, irregular, dan menempatkan pada kalimat. Oke, sekarang berarti kita mencoba untuk individual task, latihan individu. Silahkan kalian mencari 3 kata pada bagan atau pada gambar di sini. Ini untuk individu ya. Tadi kelompok kan sudah paham. Sekarang Bu Eka akan mencoba kalian individu membuat kalimat menggunakan kata kerja yang ada di sini. Pilih 3 yang menurutmu mudah untuk dibuat kalimat individu di buku bahasa Inggris kalian masing-masing. Silakan. Subjek. Kedua, untuk kalimat negatif. Plus did not provide. Untuk kalimat tanya did subjek plus one. Oke, mari kita cek apakah pekerjaan temanmu sudah tepat atau belum. Mop the floor 2 hours ago. Apakah sudah benar? Nah, ini menjadi box 1. Ya, ini box 2 jadi box 1. Ini did Farah mop the floor 2 hours ago? Yang sini apakah benar? Nah, kerja yang tepat. Silakan ditulis akan ini untuk penilaian pengetahuan. Sudah selesai semua? Terima kasih. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran, tapi sebelum pembelajaran kita akhiri, minggu depan kita akan mempelajari atau membedakan tentang kalimat verbal dan kalimat nominal. Kita akan berlatih tentang kalimat verbal itu yang seperti apa, kalimat nominal itu yang seperti apa, dan mengidentifikasi dalam paragraf. Akan Bu Eka sediakan paragraf, kamu bisa membedakan ini kalimatnya kalimat nominal atau kalimat verbal. Gitu. Paham ya? Dan untuk pertemuan yang akan datang, Bu Eka akan mengadakan penilaian keterampilan. Kalau hari ini kalian sudah mengikuti penilaian pengetahuan, minggu depan akan ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya adalah Bu Eka akan menyediakan gambar runtutan kejadian yang runtut, kemudian kamu membuat cerita versi kamu sendiri berdasarkan gambar yang disediakan. Oke, sebelumnya di balik dari kertas itu dituliskan apa yang kalian pahami dari materi
Beda nih. At Oh, berakhiran EJ. Kalau yang regular? Oke, yang kamu pahami. Apa yang kalian rasakan setelah belajar? Nah, hal apa yang membuat kalian senang? Oh, ilmu baru, seru. Oke, belajar sambil bermain, tidak terasa. Oke. Kemudian, apa yang harus kita perbaiki untuk pembelajaran yang akan datang? Kira-kira apa? Ide, saran yang harus kita perbaiki untuk pembelajaran yang akan datang? Seperti apa? Apa? Saran? Sarannya apa? Lebih apa? Lebih fokus. Oke, boleh. Lebih apa lagi? Oh, pelan-pelan supaya lebih mudah dipahami. Oke, apa lagi? Ada usulan lagi? Pembelajaran yang akan datang inginnya seperti apa? Lebih aktif. Oke. Lebih aktif itu berarti kalian yang aktif ya, bukan gurunya yang aktif. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah pulang, maka kita bersiap-siap untuk pulang, berdoa. Semoga kalian sampai rumah dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Nanti salah satu dipimpin doa ketua kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang. Bagaimana kabar Bu Eka hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Bu Dini sehat? Sehat juga Bu Eka. Seperti yang sudah kita sepakati, setelah kita melewati tahap pra-observasi dan observasi, hari ini sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik tahap pasca observasi. Bu Eka, mari kita sepakati dulu tujuan percakapan coaching supervisi akademik tahap pasca observasi hari ini adalah untuk merefleksikan apa yang sudah Bu Erna Eka lakukan ketika pada tahapan pra-observasi dan observasi. Kemudian kita juga akan melakukan kalibrasi Bu Eka. Apa yang ingin Bu Eka tingkatkan lagi ke depannya, apa yang ingin dicapai setelah melaksanakan pembelajaran kemarin. Kita juga akan sepakati dulu Bu Eka bahwa hari ini kita tidak
ada yang lebih pintar, ada yang lebih tahu, tetapi kita sama-sama. Kita adalah sebagai mitra, kita sejajar, kita saling terkoneksi untuk bukan mengoreksi sih, tetapi untuk saling memahami satu sama lain. Kemudian bukan memberitahu, tetapi kita bangun pengetahuan kita bersama. Tujuannya adalah agar performa pembelajaran kita ke depan lebih baik, sehingga mutu pelayanan kita terhadap murid juga lebih baik lagi. Sepakat ya Bu Eka? Ya, siap. Baik, kita saling belajar dan saling memberdayakan. Baik, Bu Eka, apa yang Bu Eka rasakan selama dan sesudah melakukan tahap pra-observasi dan pada tahap observasi? Boleh diceritakan? Pada saat pra-observasi, saya merasa ilmu saya yang kemarin-kemarin kurang, jadi tambah pengetahuan setelah kita saling sharing tentang banyak hal yang kemarin kita bicarakan itu. Saya jadi banyak ngangsu kawruh dari Bu Dini tentang KSE dan juga tentang pembelajaran bahasa Inggris juga. Baik Bu Eka, sama-sama saya juga belajar banyak dari Bu Eka ketika proses pembelajaran kemarin. Bu Eka menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya pun juga ikut belajar dari sana. Kemudian apa saja hal-hal yang sudah baik yang Bu Eka rasakan dalam tahapan tersebut? Yang saya merasakan sudah baik adalah dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi kemarin, anak-anak jadi lebih semangatnya itu jadi lebih meningkat dibandingkan kalau kita memberikan pembelajaran sama kepada semua peserta didik, karena mereka merasa terakomodir minat dan bakatnya atau kemampuannya, kemudian mendapatkan stimulus yang tepat berdasarkan kemampuan mereka. Kalau mereka kemampuannya visual, kita memberikan stimulasi yang berbasis gambar. Kemudian kalau auditori, mereka dengan mendengarkan sesuatu itu akan meningkatkan performa. Dan juga anak-anak yang tadinya males jadi lebih senang gitu. Iya, saya dengar tadinya 8F itu katanya low motivation. Iya, ternyata kemarin luar biasa itu anak-anak. Alhamdulillah. Baik Bu Eka, luar biasa yang sudah Bu Eka terapkan di kelas kemarin, sudah menerapkan PSE sehingga kompetensi sosial emosional anak-anak juga terbangun. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga diterapkan dengan sesuai dengan gaya belajar anak ya itu kemarin. Baik Bu Eka. Nah, kalau diberi skor nih Bu, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira berapa ya skor keberhasilan Bu Eka kemarin sampai tahap ini? Kalau untuk kelas istimewa tersebut saya skor keberhasilannya saya menganggap bahwa sudah di atas KKM, sudah di atas rata-rata. Ya kira-kira 8 lah, masih butuh peningkatan, tapi untuk anak-anak yang tadinya motivasinya rendah kemudian mau ikut serta, mau aktif, itu saya sudah menganggap bahwa itu cukup berhasil. Baik, luar biasa Bu Eka. Kemudian setelah pada tahap ini sampai pada titik ini, adakah inspirasi yang muncul Bu Eka setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya? Inspirasi yang muncul adalah bahwa kita sebagai guru memang harus lebih dekat dan memahami karakter peserta didik supaya kita lebih mudah dalam memasukkan ilmu, karena kita mengetahui bagaimana karakter mereka, bagaimana minat dan gaya belajar mereka, sehingga ilmu-ilmu yang kita berikan itu masuk dan tepat sasaran. Baik. Nah, sekarang apa yang Bu Eka sadari atau yang Bu Eka pahami dari pengalaman Bu Eka yang barusan Ibu sebutkan tadi? Sebagai guru ya kita harus lebih kreatif mungkin ya, lebih kreatif dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menarik bagi siswa.
Kemudian kita tidak hanya gitu-gitu aja menerapkan, tapi harus menerapkan media-media yang dekat dengan keseharian mereka, menggunakan aplikasi ya atau IT yang mendukung pembelajaran, sehingga mereka tidak menganggap bahwa HP itu hanya untuk main, tapi juga bisa untuk meningkatkan kompetensi diri mereka masing-masing. Dengan aplikasi-aplikasi yang tepat bisa meningkatkan kualitas diri. Baik, luar biasa. Kemarin kalau tidak salah Bu Eka sudah menggunakan aplikasi Kamusku ya? Iya, menggunakan aplikasi Kamusku untuk mengecek pronunciation yang tepat. Kemudian kalau kamus kan dulu kamusnya pakai manual sehingga mencari arti kata susah. Sekarang lebih dipermudah dengan teknologi. Baik, kemarin juga dimanfaatkan kalau tidak salah untuk yang kelompok auditori ya. Auditori. Bu Eka, saya akan sampaikan beberapa catatan ketika kemarin melaksanakan observasi. Bu Eka, kemarin strateginya meningkatkan performa pembelajaran di kelas itu sudah ada, Bu. Kemarin murid sudah lebih antusias, kemudian sudah aktif dalam pembelajaran, murid merasa senang dengan pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Kemudian penerapan PSE-nya untuk menumbuhkan KSE juga sudah ada. Bu Eka kemarin sudah menerapkan teknik stop untuk mindfulness anak-anak. Kemudian ketika berkelompok juga sudah menerapkan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian untuk strategi menyiapkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran, Bu Eka kemarin sudah menggunakan gambar, flashcard, KPD sesuai dengan gaya belajar. Baik, menurut catatan saya media pembelajaran yang disiapkan itu sudah baik sebelum pembelajaran. Kemudian penggunaannya juga sudah tepat dan sesuai. Kemudian memanfaatkan IT. Kemarin menggunakan aplikasi Kamusku ya untuk mengecek pronunciation. Murid-murid banyak yang sudah terampil, Bu, menggunakan alhamdulillah. Jadi bermanfaat. Kemudian tujuan pembelajaran dan fungsi pembelajaran simple past tense kemarin sudah juga muncul di awal pembelajaran. Bu Eka sudah sampaikan di awal pembelajaran. Guru memberikan penguatan dan motivasi ketika ada murid yang salah menjawab kemarin Suci itu. Iya, Suci salah mengelompokkan. Ya, Bu Eka sudah memberikan motivasi yang tepat. Kemudian perlu memusatkan perhatian seluruh kelas ketika guru memberi instruksi agar seluruh murid itu paham apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemarin kan habis berkelompok, kemudian Bu Eka memberi instruksi itu anak-anak ada beberapa yang tidak memperhatikan karena masih dalam formasi kelompok. Besok mungkin kedepannya akan lebih baik setelah berkelompok jika ingin ada instruksi tambahan dari guru itu diminta untuk menghadap ke depan dulu begitu. Kemudian perlu ada penyesuaian antara tujuan pembelajaran dengan penilaian. Kemarin tujuan pembelajarannya ada 4 ya, Bu, tetapi karena kekurangan waktu kemarin ada 1 yang di drop untuk pertemuan berikutnya. Baik, itu sudah tepat. Kemudian ini kan sesuai, ini harus ada ABCD ya kemarin. Nah, yang belum ada ini terukurnya. Jadi nanti berapa tujuan yang ada di depan itu sebaiknya juga di assessmentnya ada sama gitu. Jadi misalkan bisa menyebutkan berapa kosakatanya 5 ya, berarti nanti yang diukur 5 gitu ya Bu Eka. Terima kasih masukannya. Kemudian tulisan yang di depan itu kemarin agak jadi distractor kan, jadi lebih baik kalau tulisannya sudah tidak digunakan segera dihapus, kemudian baru menuliskan informasi yang baru gitu. Untuk secara keseluruhan sudah baik, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE-nya juga sudah muncul, kemudian sudah kegiatannya seluruhnya sudah mengakomodasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak-anak, sesuai ada yang auditori, ada yang kinestetik dan seterusnya. Pemanfaatan media memang kemarin terbatas karena sudah disampaikan di awal itu ya, LCD-nya agak bermasalah ya di kelas itu ya.
Kemudian kalau boleh saya usulkan, ini Bu, ada pengembangan lingkungan kelas yang berbeda. Jadi nanti diferensiasi lingkungan belajar. Oh Jadi, ya, mungkin besok kapan-kapan akan saya ajak untuk keluar kelas, Iya. mungkin di gazebo Iya. atau di halaman depan untuk suasana yang berbeda ya. baru. Baik, betul. Kemudian karena itu semua sudah terintegrasi dalam pembelajaran, itu dilanjutkan Bu Eka untuk materi-materi yang lain. Ya, karena anak-anak kemarin di akhir pembelajaran pun senang gitu Iya, ya, ingin kayak senang. gini gitu. Baik, kita lanjutkan ya Bu Eka. Ya, Apa yang dapat dikembangkan atau apa yang dapat dilakukan ke depannya setelah kemarin Bu Eka melaksanakan pembelajaran tersebut, kemudian apa yang terbersit, saya ke depannya ingin seperti apa gitu. saya kedepannya ingin lebih variatif dalam memberikan media-media pembelajaran sehingga bisa mendukung tujuan dan bisa meningkatkan performa pembelajaran demi meningkatkan kualitas peserta didik. Baik, luar biasa Bu Eka. Apa yang Bu Eka dapatkan dari percakapan coaching kita hari ini? Bisa coba disimpulkan? Saya merasa bahwa dengan kita sering bertukar pikiran, sharing dengan teman yang kita anggap bahwa kita sudah bagus, kita sudah sempurna, ternyata masih ada ilmu-ilmu baru yang belum kita kuasai. Nah, itu dengan kita sering sharing dengan teman akan meningkatkan informasi yang baru, ilmu-ilmu baru, dan juga kita jadi lebih bisa ngangsu kawruh kepada teman sejauh. Betul, saya pun juga merasakan hal yang sama ketika masuk kelas Bu Eka. Ternyata saya juga belajar banyak dari kelasnya Bu Eka. Begitu. Nah Bu Eka, kita sudah di penghujung percakapan coaching kita hari ini. Apa yang akan Bu Eka lakukan secara berbeda di waktu yang akan datang? Di kelas-kelas yang berbeda, di materi yang berbeda, apa yang ingin Bu Eka lakukan? Selain tadi untuk lebih memanfaatkan media pembelajaran, juga lebih memaksimalkan pemanfaatan IT yang anak-anak kan sekarang setiap sekolah bawa HP ya. Iya. Saya ingin mengarahkan keberadaan handphone itu untuk hal-hal yang lebih positif, lebih bermanfaat, yang lebih mendukung pembelajaran, sehingga anak-anak tidak cuma menggunakan HP untuk berkomunikasi atau hanya untuk sekedar bersosial media, tapi juga untuk meningkatkan pembelajaran. Baik, berarti Bu Eka dari serangkaian kegiatan supervisi akademik ini melalui percakapan coaching ini, saya melihat Bu Eka di awal kan kemarin Bu Eka bilang ingin meningkatkan performa pelayanan terhadap murid gitu ya. Saya lihat Bu Eka pun sudah berhasil melakukan hal itu. Kemudian Bu Eka juga sudah bisa menemukan poin-poin penting yang akan Bu Eka lakukan sebagai kalibrasi Bu Eka di waktu yang akan datang. Misalkan tadi penggunaan IT yang tepat begitu, kemudian menyesuaikan media pembelajaran, itu juga luar biasa Bu Eka. Saya apresiasi Terima usaha kasih. Bu Eka dalam kita sama-sama meningkatkan pelayanan pendidikan kita untuk anak-anak. Semuanya berfokus untuk anak-anak. Iya. Bu Eka. Terima kasih banyak Bu Eka Sama-sama. sudah bersedia meluangkan Sama-sama, Bu waktu. Dini. Semoga kita semakin baik ke depannya, Amin, saling amin, menggerakkan, amin. saling menginspirasi. Amin. Terima Selamat kasih. siang, Selamat terima siang. kasih. Iya. Sama-sama.